Oke, baik. Selamat pagi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar hukum pidana 3 SKS di hari Kamis ini. Nah, materi perkuliahan hari ini yaitu terkait dengan penemuan hukum dan metodenya. Sebenarnya materi ini sudah pernah Ibu sampaikan ya di mata kuliah pengantar ilmu hukum. Dan materinya juga sama, jadi ini Ibu skip aja. Teman-teman kalau misalnya mau mengulang lagi, silahkan melihat di materi yang sebelumnya ya, yang pernah Ibu sampaikan di pengantar ilmu hukum terkait penemuan hukum dan metodenya. Karena sebenarnya slide-nya juga sama ini. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Terkait dengan asas umum dalam penafsiran. Jadi dalam melakukan penafsiran itu ada asas-asas umumnya. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu asas umum proporsionalitas. Nah, asas ini paling tidak mengatakan bahwa keseimbangan antara cara dan tujuan dari suatu undang-undang. Nah, sedangkan kalau yang kedua, subsidiaritas ini adalah jika suatu persoalan sulit memunculkan beberapa alternatif pemecahan, maka harus dipilih pemecahan yang paling sedikit menimbulkan kerugian. Oke, lanjut. Kita lihat yang ketiga, relevansi dalam hukum pidana. Jadi keberlakuan hukum pidana yang hanya mempersoalkan penyimpangan perilaku sosial yang patut mendapat reaksi atau koreksi dari sudut pandang hukum pidana. Nah, jadi teman-teman, hukum pidana itu ya diperlakukan karena memang ada kewenangan dari pemerintah kita untuk memperlakukan itu terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi. Nah, tetapi kan kalau kita udah lihat kemarin tujuan pemidanaan itu seperti apa, ya nggak mungkin dong pemerintah membuat itu tanpa adanya suatu pembahasan terlebih dahulu. Nah, selalu ada politik kriminalnya dulu dalam menentukan kebijakan hukum pidana ke depannya seperti apa, ya perbuatan apa yang harus bisa diberikan sanksi dan dalam situasi seperti apa. Nah, itu kan harus dirumuskan. Nah, sehingga adanya hukum pidana yaitu nanti juga merupakan suatu proses yang bisa kemudian untuk melakukan pemberantasan, penanggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Ya, jikalau itu terjadi, maka bagaimana pertanggungjawabannya dan seperti apa ketentuan tindak pidananya, mengatakannya seperti apa, kemudian dihukum dengan cara apa, proses pemidanaannya seperti apa. Nah, itu semua harus ada di hukum pidana, sehingga relevansi dalam hukum pidana itu harus berjalan dengan baik. Gitu. Nah, lanjut ke kepatutan. Jadi kepatutan ini menguji logika hukum. Nah, kalau menurut Martin Luther itu seperti itu. Menyatakan bahwa kepatutanlah yang harus menguji logika hukum. Nah, tetapi demikian juga dengan menurut Van der Ven. Nah, ini Ibu ambil dari bukunya Profesor Edi ya, yang memperingatkan penggunaan logika hukum yang berlebihan itu dalam upaya menerangkan perundang-undangan. Saya ulang. Demikian pula menurut Van der Ven yang memperingatkan penggunaan logika hukum yang berlebihan dalam upaya menerangkan perundang-undangan. Nah, jadi menurut Van der Ven ini, hanya dengan melepaskan diri dari logika, kita dapat mendayagunakan secara penuh ketentuan perundang-undangan yang sangat formil mekanistis untuk kepentingan manusia dalam masyarakat serta penaatan lalu lintas pergaulannya. Nah, jadi memang kepatutan inilah yang menguji logika hukum, tetapi penggunaan yang terlalu berlebihan itu juga jangan terlalu lah gitu. Nah, sehingga kemudian kan Van der Ven di sini juga memperingatkan penggunaan logika hukum yang berlebihan dalam menerangkan perundang-undangan, ya, seperti itu. Jadi secara penuh ya ketentuan perundang-undangan itu yang harus didayagunakan lah untuk kepentingan manusia dalam masyarakat dan juga untuk penataan lalu lintas pergaulan manusia di dalam kemasyarakatan. Oke, kita lanjut ke in dubio pro reo. Kalau kemarin kita sempat waktu belajar pembahasan asas legalitas dan juga yang pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat 2 ketika membicarakan asas-asas dalam KUHP seperti kemarin yang pertemuan sebelumnya. Teman-teman juga sempat belajar ada yang namanya kemudian lex favoreo ya. Ketika kemudian ada perubahan perundang-undangan, maka yang digunakan untuk pemidanaan kepada terdakwa itu adalah yang paling meringankan.
Nah, kalau in dubio pro reo, tadi kan lex favoreo. Nah, kalau ini in dubio pro reo, itu jika terdapat keraguan-raguan. Kalau yang tadi lex favoreo itu perubahan, kalau yang ini in dubio pro reo, jika terdapat keraguan-raguan, maka harus dipilih ketentuan atau penjelasan yang paling menguntungkan terdakwa. Nah, ini salah satu asas dalam penafsiran, kita juga harus memperhatikan in dubio pro reo. Lanjut ke exceptio primativum legis incasibus non acceptis. Nah, jika penyempitan terhadap aturan umum dilakukan, maka penyimpangan tersebut harus diartikan secara sempit, harus diartikan secara khusus. Kita tahu bahwa sekarang juga udah lumayan banyak undang-undang pidana yang ada di luar kodifikasinya KUHP. Nah, kadang mungkin di sesuatu hal, entah di hukum formilnya kah atau di hukum materialnya kah, dalam pelaksanaannya mungkin ada beberapa hal yang mungkin entah tumpang tindih atau mungkin saling menegasikan satu sama lain. Nah, dalam hal tersebut misalnya terjadi, gunakan asas ini. Kalau misalnya si para aparat penegak hukum itu mau menggunakan penafsiran, gunakan juga asas exceptio primativum ini. Nah, jadi ketika penyimpangan terhadap aturan umum itu dilakukan, nah maka penyimpangan tersebut harus diartikan secara sempit. Ambil yang aturan yang khususnya seperti apa. Jadi, artikan secara sempit, secara khusus seperti apa. Begitu. Oke, lanjut ke titulus S lex and rubrika S lex. Jadi judul perundang-undangan yang menentukan dan bagian perundang-undanganlah juga yang menentukan. Nah, kalau untuk ini salah satu contohnya di bukunya Profesor Aide menyontohkan kalau misalnya terkait dengan kejahatan aborsi. Tindakan aborsi itu kan yang dapat dipidana hanya terhadap janin atau buah kandungan yang telah bernyawa dan bukan terhadap janin atau buah kandungan yang belum bernyawa. Nah, memang kan kalau misalnya seorang ibu, seorang perempuan mengandung itu kan memang ada prosesnya ya, ketika janin yang semulanya kecil seperti anggur sampai akhirnya bisa besar di dalam kandungan dan bernyawa, itu kan memang ada waktu-waktunya gitu. Di bulan kehamilan bulan keberapa itu baru kemudian ada nyawa di dalam janin tersebut. Tapi ya di yang sebelum-sebelumnya mungkin yang entah kehamilan pertama, kedua, ketiga mungkin yang masih seperti anggur kecil gitu itu kan belum bernyawa. Nah, jadi tindakan aborsi ini dapat dipidana hanya terhadap janin yang telah bernyawa, bukan terhadap janin yang belum bernyawa. Nah, hal ini berdasarkan pada ketentuan dalam KUHP yang kemudian memasukkan kejahatan aborsi tadi ya di bab kejahatan yang ditunjukkan terhadap nyawa. Gitu. Teman-teman bisa cek kejahatan terhadap nyawa tidak hanya pembunuhan biasa, pembunuhan berencana dan sebagainya, ada juga kemudian seorang perempuan yang kemudian menggugurkan kandungannya, seorang ibu yang menggugurkan kandungannya. Nah, dengan situasi-situasi tertentu yang bisa kemudian dikenakan pidana, teman-teman bisa cek di sekitar bab kejahatan terhadap nyawa ya. Oke, lanjut. Asas material menyangkut aturan tidak tertulis yang merujuk pada suatu nilai sosial etis penting, suatu cita atau ideal hukum tertentu. Nah, jadi di sini hakim memperhatikan asas tersebut sepanjang asas itu memang diakui dalam dunia hukum sebagaimana dibuktikan dalam doktrin dan jurisprudensi. Oke, untuk ini tidak perlu dijelaskan, tapi ya, insya Allah sudah pada tahu. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, kalau ini juga sebenarnya sudah Ibu jelaskan ya di mata kuliah pengantar ilmu hukum. Silahkan dibaca-baca lagi. Kalau memang waktu itu Ibu sempat membuat videonya, silahkan ditonton lagi videonya. Ya, karena juga waktu pengantar ilmu hukum itu Ibu sudah menjelaskan contoh-contohnya juga dalam konteks hukum pidana itu seperti apa interpretasi atau penafsiran ini ya. Oke, silakan dibaca lagi materi yang sebelumnya di pengantar ilmu hukum. Oke, kita lanjut ke penggunaan analogi. Nah, jadi kan memang dalam metode penemuan hukum selain ada penafsiran, ada juga analogi. Nah, sekarang kita belajar yang analogi. Penggunaan analogi ternyata dalam praktik faktanya terjadi perdebatan juga. Kita tahu waktu kita kemarin belajar asas legalitas, oh ternyata salah satu kandungan maknanya yang makna yang terkandung dalam asas legalitas, teman-teman silakan cek lagi di PowerPoint yang terkait dengan slide makna yang terkandung dalam asas legalitas. Ketika ada satu makna yang berarti demikian sehingga ada konsekuensi demikian,
Coba dicek lagi di PowerPoint itu. Nah, salah satu konsekuensinya asas legalitas ini yang memiliki makna tersebut, ya dia melarang adanya analogi. Tidak boleh ada analogi. Nah, tetapi kok ternyata dalam praktiknya bisa ya. Nah, tapi ternyata ada perdebatan juga di sini. Nah, yang pertama kita ke golongan pertama. Golongan pertama ini tegas menolak analogi dalam hukum pidana. Nah, ini Simons mengatakan demikian. Nah, tidak dinyatakan secara tegas sebagai perbuatan pidana kemudian menjadi suatu perbuatan pidana. Nah, ini Simons yang kemudian salah satu golongan yang menolak secara tegas adanya analogi dalam hukum pidana. Nah, kalau golongan kedua tidak secara tegas menolak atau menerima analogi. Ini tengah-tengah nih kayaknya. Nah, ini salah satu golongan kedua ini pelopornya salah satunya Vos. Nah, Vos berpendapat bahwa analogi dalam penerapan undang-undang itu tidak diperbolehkan. Namun, tidak dalam arti analogi menimbulkan perbuatan pidana baru. Di sini ada batasannya ternyata. Nih ya, dan teman-teman silakan baca. Lanjut ke golongan ketiga, itu menerima penerapan analogi. Nah, di sini Rowling berpendapat interpretasi ekstensif. Nah, teman-teman silakan cek waktu saya menjelaskan di materi PIH ya, penemuan hukum. Interpretasi ekstensif itu salah satu yang kemudian diungkapkan Profesor Sudikno Mertokusumo. Beliau membagi antara interpretasi restriktif dan juga ekstensif. Nah, salah satunya interpretasi ekstensif ini ya masuk yang ini. Sebentar, saya balikkan ya. Nah, Sudikno Mertokusumo kan membagi restriktif dan juga ekstensif. Yang dimaksud ekstensif menurut Sudikno adalah ini. Interpretasi historis, teleologis, dan sosiologis ini bisa masuk ekstensif. Tapi kalau restriktif, contohnya ini. Gramatikal, sistematis, logis, ini bisa kemudian dimasukkan ke klasifikasinya yang restriktif. Oke, kita lanjut ya. Ini untuk merefresh teman-teman kemarin aja. Nah, di interpretasi ekstensif dan juga analogi itu tidak ada perbedaan asasi. Menurut Rowling seperti itu. Nah, Jonkers kemudian mengatakan penerapan analogi dalam peradilan pidana sebelum kasus pencurian listrik itu ada loh, yaitu di kasus pencurian sapi. Ini Ibu ingatkan lagi ya, kasus pencurian listrik kan waktu itu yang sempat terjadi di Belanda itu ketika ada pasal 362 KUHP yang kemudian diartikan barang itu adalah barang yang berwujud. Nah, tetapi ketika terjadi kasus pencurian listrik, apakah itu tidak bisa dikatakan mencuri? Apakah tidak bisa dikatakan mengambil barang? Ya memang listrik tidak berwujud. Nah, tapi akhirnya kemudian diputuskan adanya penafsiran ekstensif di situ. Nah, sehingga akhirnya yang disebut dengan barang itu menjadi luas. Tidak hanya yang berwujud saja. Yang tidak berwujud seperti listrik pun bisa kemudian disebut dengan barang. Nah, sehingga akhirnya bisa diproses ke peradilan kasus itu. Nah, ternyata sebelum kasus pencurian listrik ada nih salah satu contoh analoginya terkait dengan kasus pencurian sapi. Nah, pada saat itu kasusnya itu seperti ini. Ada si A kemudian sedang berdiri di sebentar. Nah, ini Ibu bacakan ya di bukunya Profesor Edi ini. Nah, memberikan contoh seperti ini. Si A berdiri di sebelah sapi. Seolah-olah sapi itu adalah miliknya sendiri. Padahal bukan punyanya dia ya. Nah, kemudian ada si B yang hendak membeli sapi. Ini peristiwanya di pasar hewan. Nah, kemudian ada si B, hendak membeli sapi. Nah, si B itu mengira bahwa si A adalah pemilik sapi itu. Ya udah, akhirnya si B beli ke si A. Nah, B kemudian membayar sejumlah uang kepada si A dan membawa sapi itu pulang ke rumahnya. Nah, pengadilan kemudian menganggap bahwa berdirinya si A di dekat sapi itu seolah-olah dia memiliki sapi itu dan kemudian dia juga menerima uang pembayaran dari si B, itu identik dengan perbuatan mengambil yang ada di pasal pencurian. Nah, sehingga akhirnya ya udah dikenakan pasal pencurian terhadap si A itu. Nah, ini juga pernah terjadi ternyata sebelum kasus pencurian listrik, kasus pencurian sapi dengan menganalogikan seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini pada akhirnya Profesor Edi dalam bukunya kemudian berpendapat bahwa ternyata terkait dengan analogi ini sepanjang dia digunakan dalam konteks hukum pidana nasional nomor 1 dan 2 ini ya, penerapan analogi hanya dibolehkan jika analoginya dilakukan dalam rangka menjelaskan undang-undang saja.
Nah, tetapi tidak diperkenankan karena jika menimbulkan perbuatan pidana yang baru yang jelas bertentangan dengan asas legalitas. Asas legalitas kan tadi melarang adanya perbuatan pidana baru yang kemudian terbentuk berdasarkan analogi. Nah, jadi kalau menurut Profesor Adi, dalam konteks hukum pidana nasional tidak apa-apa jika itu dilakukan dalam rangka menjelaskan undang-undang. Tetapi tidak bolehnya kalau itu kemudian menimbulkan perbuatan pidana yang baru. Yang jelas itu bertentangan dengan asas legalitas. Gitu. Nah, tapi dalam konteks hukum pidana internasional, baik analogi untuk menjelaskan undang-undang maupun untuk menimbulkan perbuatan pidana baru, itu nggak apa-apa. Itu diperbolehkan. Nah, ini salah satu yang kemudian Profesor Adi mencontohkan seperti ini. Ya, jadi teman-teman bisa, saya pertama tahu kasus Rwanda ini, peristiwa Rwanda ini dari film Hotel Rwanda. Peristiwanya itu kayaknya sekitar tahun 94. Dan itu berlangsung bertahun-tahun dan jumlah total yang meninggal dalam peristiwa tersebut itu bisa sampai 1 juta lebih kayaknya seingat saya. Nah, di situ kemudian ICTR itu International Criminal Tribunal for Rwanda. Nah, pengadilan di Rwanda ini kemudian memutus kasusnya Jean Paul Akayesu. Nah, memutus bahwa ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pemerkosaan massal. Nah, perbuatan pemerkosaan massalnya itu seperti apa yang dilakukan Jean Paul Akayesu? Nah, ternyata perempuan Tutsi, di sini kan ada yang berseteru ya antara suku Tutsi dan juga suku Hutu. Nah, perempuan Tutsi ini disuruh menari tanpa busana di bawah terik matahari. Nah, Akayesu itu menyaksikan hal tersebut, tetapi membiarkan saja. Nah, hal ini yang kemudian digunakan analogi ini sama dengan pemerkosaan massal. Jadi, hal ini itu pun juga terjadi di konteks hukum pidana internasional. Sehingga Profesor Edi kemudian menyimpulkan seperti ini. Dalam konteks hukum pidana internasional seperti ini, tetapi dalam konteks hukum pidana nasional seperti ini. Ya, ada batasannya ternyata. Oke, demikian materi pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Oke, materi perkuliahan hari ini diambil dari buku referensinya Profesor Edi Yarich dan juga Profesor Sudikno Mertokusumo. Terima kasih teman-teman, selamat belajar dan semoga sehat, sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!